senang banget di hari yang baru ini menyapa dan memberkati. Shalom, shalom, shalom. Damai Tuhan beserta kita hari bahkan sampai selama-lamanya. Ku menang, ku sembuh, ku diselamatkan, ku diampuni dalam nama Yesus. Amin. Amin. Hey, ku menang bersama Tuhan Yesus. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, Yesus hidup. Haleluya, Yesus naik. Roh Kudus turun. Cayo. Mana pemenang-pemenang? Saya. Silahkan dibantu tap layar dan dibagikan doa live streaming ini ya. Ajak banyak-banyak orang menikmati berkat-berkat Tuhan Yesus. Amin. Ku menang bersama Tuhan Yesus. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, Yesus hidup. Haleluya, Yesus naik. Roh Kudus turun. Ketik rame-rame. Haleluya. Haleluya, Yesus hidup. Haleluya, Yesus naik. Roh Kudus turun. Ketik rame-rame. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ketik. Dalam nama Yesus. Tulis. Dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Percaya deh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sakit disembuhkan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Ketik rame-rame. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kuasa Tuhan yang mengalir. Kasih dari sorga. Mujizatnya nyata. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Yes. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Yeay. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Sakit penyakit
dihancurkan. Amin. Siapa yang bersuka cita saat ini? Saya. Jangan sendirian ya, dibagikan, di-share, dan di-tap-tap layarnya. Semua ini adalah gratis. Sama-sama kita melayani Tuhan. Kita terima berkat mujizatnya. Gratis, kita membagikan kebaikannya. Gratis. Silahkan di tap-tap layar, silahkan di share, silahkan dibagikan. Sungai sukacita Tuhan mengalir di setiap hati kita. Amin. Amin. Makasih tap-tap layarnya, makasih udah di share link tautan ini. Makasih udah ajak yang lain bergabung. Semakin semarak live streaming dan doa-doa bagi banyak orang. Sungai sukacitamu Tuhan mengalir dalam kami. Yes, oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalam kami. Mana menari? Ku menari dan bersuka. Mana sukacitanya? Pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Dar mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Makasih. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Yesus yang membuat sukacitaku penuh. Yes, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Hore! Yes, 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 mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Yesus yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Yesus yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Yesus yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Hanya Yesus yang membuat sukacita kita melimpah-limpah. Yeay.
Banyak orang yang meminta special request, Pastor, sharingkan tentang pertolongan Tuhan. Sebentar, Pastor akan sharingkan tentang pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Namun sebelumnya, saya ajak saudara-saudara, silakan di tap layar, silakan di share, karena saya akan membawa sebuah pujian, waktu yang tepat. Pujian ini sudah memberkati jutaan orang, dan banyak diantaranya disembuhkan, baik sakitnya, kankernya, miomnya, leukemianya, struknya, jantungnya, prostatnya, dan lain-lain. Banyak di antara mereka disembuhkan keluarga dan rumah tangganya. Karena Tuhan sampai hari ini, Tuhan Yesus menjawab doa kita di waktu yang tepat. Ketik rame-rame, waktu yang tepat. Ketik rame-rame, waktu yang tepat. Tidak selalu Tuhan menjawab doa kita pada waktu kita berdoa. Tapi saat kita mulai berdoa, Tuhan beracara dan akan menjawab setiap doa-doa kita di waktunya yang terbaik. Amin. Terberkati. Silakan dibagikan, silakan diajak yang lain, karena setelah ini Pastor akan taburkan firman Tuhan tentang pertolongan dari Tuhan Yesus. Dengarkan dan terberkati. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Yesus jadikan semua. Hore! Katakan bersama-sama, izinkanlah. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Bersyukur banget. Yesus mendengar
lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab, lebih dari yang kita harap. Makasih. Dengan caranya di waktu yang tepat. Thank you. Kita akan melihat Yesus jadikan semua. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Makasih, bless you. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Kita akan melihat Yesus jadikan semua. Kita akan melihat Yesus jadikan semua. Kita akan melihat Yesus jawab doa-doa kita. Ada amin? Amin. Ketik rame-rame. Amin, 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 amin. Yang rindu, percaya, doa jawab Tuhan Yesus, ketik amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan tiba saatnya pastor akan sharing firman Tuhan di Time for Bible. Saya mau sharing firman Tuhan. Saudara silakan sharing, bagikan, tag layar, diajak yang bergabung karena kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan di Time for Bible. Yeay, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Firman Tuhan pertama-tama saya akan membacakan terambil dari Filipi pasal 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Sharing hari ini tentang pertolongan Tuhan. Ya. Filipi pasal 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Sabda firman Tuhan Yesus ada tertulis, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi saudara-saudara, kita harus berbaik hati. Dan berbaik hati itu akan terpancar dari perbuatan-perbuatan kita. Seperti menolong orang lain. Dan orang yang kita tolong, dia pasti akan merasakan. Dan kebaikan hati itu seperti pelita yang di atas gantang rumah bersinar, bercahaya. Sehingga kebaikan hati itu akan diketahui semua orang. Bahkan Tuhan katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Khawatir
normal ya, tapi Tuhan bilang jangan. Khawatir mungkin kau berkata manusiawi, tapi firman Tuhan bilang jangan. Artinya jangan kau berikan ruangan sedikit pun untuk khawatirmu. Sekalipun bagi sebagian atau kebanyakan orang, khawatir itu natural, normal, manusiawi. Tapi Tuhan bilang, jangan ya dek ya, jangan ya kakak ya, jangan ya oma opa, bapak ibu, cece koko, mama papa, jangan ya. Jangan khawatir. Karena khawatirmu itu tidak akan merubah keadaan. Memperburuk malah iya. Jadi jangan khawatir tentang apapun juga. Terus gimana pesta solusinya? Solusinya adalah nyatakanlah segala khawatirmu, termasuk keinginanmu kepada Tuhan melalui apa? Melalui doa, melalui doa. Doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Masih sinkron kan antara kebaikan hatimu dan orang yang berbaik hati itu akan selalu mengucap syukur. Ada sebuah kisah yang mana ada seorang ibu dengan 2 orang anaknya yang udah ditinggal meninggal oleh suami terkasih. Ibu ini bernama Ibu Maria. Untuk kehidupan sehari-hari saja dia kesulitan karena suaminya meninggal tidak meninggalkan harta atau uang. Artinya ibu ini harus berusaha sendiri untuk merawat, membesarkan kedua anak-anaknya. Belum lagi biaya pendidikan, sekolah, uang jajan. Untuk hari-hari saja dia susah. Sementara penghasilan atau penghidupannya bergantung pada satu mesin jahit. Ibu ini bekerja sebagai penjahit yang diandalkan Tuhan. Hingga suatu hari Bapak Ibu terkasih, ibu ini ke pasar dan dia bertemu satu orang ibu tua yang sedang menangis. Lalu dihampiri, dia berkata, "Ibu tua, ada apa engkau menangis?" Lalu kata ibu tua itu, "Saya menangis karena saya baru saja ditipu oleh orang. Saya baru saja kecurian, sehingga saya untuk ongkos pulang saja tidak punya. Tersisa masih ada sedikit uang yang dimiliki oleh Ibu Maria ini. Akhirnya dia berikan apa yang dia punya untuk membantu ibu tua ini bisa ongkos pulang. Saat ibu tua menerima bantuan dari Ibu Maria dalam kekurangannya loh padahal yang membantu, ibu tua ini berkata, "Tuhan memberkati kebaikan hatimu." Dia ingat kata-kata itu, karena kata-kata itu lembut tetapi ada kuasa, ada kasih yang menguatkan dia melewati hari hidupnya dengan penuh keterbatasan bersama 2 anaknya yang hanya bergantung kepada Tuhan di dalam dia bekerja sebagai penjahit. Tapi kata-kata itu terus terngiang di hatinya. Tuhan memberkati
kebaikan hatimu. Karena kebaikan hatinya lah Ibu Maria ini bisa menolong ibu tua ini di dalam kelemahannya. Setelah beberapa hari pasca kejadian itu, tiba-tiba seisi kota itu menaruh perhatian kepada keluarga ini. Lalu mulailah berdatangan orang-orang yang simpatik dan akhirnya memberikan bantuan untuk penghidupan Ibu Maria dan kedua anaknya. Dari bantuan seisi kota itu akhirnya dia bisa menyelesaikan sekolah anak-anaknya, lulus yang terbaik, dan juga dia bisa melanjutkan hidupnya dengan lebih baik tanpa kekurangan. Rupanya lewat ibu tua itu, Tuhan memberkati Ibu Maria dan kedua anaknya. Ibu Maria satu contoh buat setiap kita. Pertolongan Tuhan itu bisa datang kapan saja. Yang penting saat engkau dalam pergumulan, jangan engkau mengubah hatimu yang baik menjadi tidak baik. Tetaplah bermurah hati, tetaplah berbaik hati. Biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan itu ada. Tuhan Maha melihat. Ujian yang kita hadapi hari-hari ini mungkin saja justru ujian untuk kita naik kelas. Jangan rubah sikap hatimu. Tetaplah berdoa, tetaplah bermurah hati, tetaplah berbuat baik. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Seperti ada satu ajaran firman Tuhan di dalam kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat 1 berkata demikian. Ada tertulis. Pengkhotbah 11 ayat 1. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali. Engkau akan dapat kembali, bisa juga tidak lama setelah itu kamu akan dapat kembali. Saya ulangi. Ada satu ajaran firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 1. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali. Atau engkau akan mendapatkannya kembali tidak lama atau setelah itu. Ini berbicara soal apa? Rema yang saya dapatkan menyangkut tentang pertolongan Tuhan. Waktu engkau hidup hari ini, lemparkan rotimu itu bicara soal tetaplah berbuat baik. Tetaplah menabur. Engkau butuh sesuatu, nyatakanlah di dalam doa. Tetaplah menolong orang. Roti bicara soal itu. Engkau butuh makanan, tetaplah memberkati orang lain dengan makanan. Lemparkanlah rotimu. Apa yang kau tabur hari-hari ini, engkau pasti akan menuai. Seringkali kita saat sulit, kita susah menabur. Karena kita pelit, kita perhitungan. Orang-orang yang banyak perhitungan, untuk mau berbuat baik saja hitung-hitung lama, mau menabur hitung-hitung lama. Coba tadi contoh Ibu Maria, kalau hitung-hitungan, dia nggak bakal bisa membantu ibu tua itu. Dia aja kurang kok, tetapi Tuhan mau kita selalu berbuat baik. Ya.
buah jeruk ditekan bagaimanapun tetap keluar air jeruk. Tidak mungkin berganti menjadi air pepaya. Orang benar ditekan bagaimanapun tetap keluar kebaikan. Tidak mungkin keburukan. Jangan berubah-ubah. Tetaplah setia. Lemparkanlah rotimu ke air. Kamu akan mendapatkannya kembali. Apa yang kau tabur, engkau akan tuai. Orang yang tidak menabur tidak akan menuai kecuali maling alias pencuri. Kalau mau berbuat baik, tidak usah terlalu banyak pikir-pikir, karena Tuhan menggerakkan engkau berbuat baik. Tapi kalau mau berbuat salah, pikir-pikir dan Roh Kudus akan melarangmu melakukan itu. Kadang ada orang pikir ini, pikir itu, hitung ini, hitung itu, akhirnya tidak berbuat baik. Seperti ajaran firman Tuhan di dalam kitab Pengkhotbah, kita melihat ayat berikutnya, ayat yang keempat. Kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat yang keempat. Saudara silakan lihat ya. Kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat yang keempat. Puji Tuhan. Di sini firman Tuhan berkata, Pengkhotbah pasal 11 ayat yang keempat. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Pertolongan Tuhan datang dalam hidup kita. Jangan karena ada tekanan, ada masalah mengubahmu sehingga tidak berharap pada Tuhan. Tetaplah menjadi anak Tuhan, membawa terang, membawa kasih. Engkau adalah garam, menggarami, memberikan rasa kepada dunia ini, memberikan sukacita. Sungai sukacita mengalir dalam hidup orang benar kepada setiap orang. Waktu kau mau berbuat baik, lakukanlah buru-buru, jangan tunda-tunda. Biasa manusia terbalik. Kalau untuk berbuat jahat, buru-buru. Berbuat baik, pikir-pikir. Pernah tuh saya melihat ya di dalam gereja, hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, lalu orang-orang berkata, aku pikir-pikir dulu. Tapi kalau coba temannya ajak dia pergi dugem, zaman dulu itu, langsung iya. Ayo, harus kita berubah hari ini. Yang firman Tuhan kita katakan amin dan buru-buru lakukan. Yang dosa dan melanggar firman, kita pikir-pikir dan jangan lakukan. Amin, amin. Kalau engkau tergerak berbuat baik, sekalipun kondisimu, khususnya ekonomi, belum baik-baik saja, tetaplah berbuat baik. Ingat tadi jeruk tadi itu. Jeruk sekalipun ditekan keluar air jeruk, nggak mungkin pepaya. Orang benar, Anda dan saya, sekalipun ada masa-masa sulit, saudara, Tuhan akan menolong kita. Tetaplah berbuat baik, karena pertolongan Tuhan datang dalam hidupmu tepat, indah, pada waktunya. Ya, kalau mau menabur, nggak usah lihat angin, saudara tidak akan menabur. Ya, kalau saudara mau menabur, engkau lihat awan,
engkau tidak akan menabur. Ya, tetaplah menabur karena saudara adalah anak Tuhan yang Tuhan mau. Ini sebetulnya renungan semua kita sudah tahu sebagai orang Kristen Katolik khususnya. Cuman dalam mempraktekkan itu loh, mempraktekkan itu perlu namanya dihilangkan hitung-hitungannya. Jangan sampai saudara orang Kristen, orang Katolik masuk gereja bawa kalkulator. Mau nolong orang kalkulator. Nggak bisa masuk rumusnya. Ya, pertolongan Tuhan itu datang dalam hidup kita tanpa kalkulator. Apa dong Pastor? Karena kasih. Kalau engkau menolong orang lain, lakukanlah karena kasih. Renungan ini kiranya menguatkan saudara. Saya bertanya, siapa yang dikuatkan dengan renungan ini? Pertolongan Tuhan datang dalam hidup Ibu Maria, datang dalam kehidupan kita, datang dalam kehidupan setiap Bapak Ibu sekalian. Yang ditolong Tuhan saya terberkati banget sampai Pastor merinding, rasanya terharu, pengen nangis akan kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Saya senang sekali, sebetulnya banyak saya mau cerita tentang kebaikan Tuhan yang saya alami. Cuma waktu sangat terbatas. Saya habis ini mau doakan saudara sekalian. Mari kita berdoa. Oh, glory to God. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Roh Kudus. Urapan-Mu kami rasakan. Hadirat-Mu sungguh nyata. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan Yesus. Saya berdoa bagi setiap Bapak Ibu yang khususnya membutuhkan, merindukan, perlu banget yang namanya pertolongan Tuhan. Baik itu dalam keluarga, ekonomi, maupun juga yang ulang tahun hari ini, happy birthday ya. Maupun juga yang sedang dalam kondisi sakit. Kalau itu saudara, saya undang Bapak Ibu angkatlah dua tanganmu. Saat engkau angkat tangan saat ini, percaya deh, Tuhan turun tangan menolong kita. Dalam nama Yesus, diberkatilah engkau, kita semua dengan pertolongan Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Pertolongan Tuhan datang dalam hidup kita. Dalam nama Yesus. Amin. Saat engkau sudah angkat dua tangan, saya katakan dalam nama Yesus. Dua tangan Bapak Ibu bersatukan dan di dada katakan amin. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan datang dalam hidup kita. Dalam nama Yesus, katakan amin. 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 Kita semua mengalami kelegaan saat kita aminkan. Kenapa kita lega? Karena kita merasakan ada pertolongan Tuhan bagi jiwa kita. Mengapa kita lega saat ini? Karena jiwamu sedang berkata,
engkau akan baik-baik saja. Karena engkau dan saya ditolong oleh Tuhan Yesus. Pergumulanmu hari ini ditolong oleh Tuhan Yesus. Sakitmu hari ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Keadaan burukmu yang kemarin hari ini sudah baik-baik saja dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ambil waktu saudara-saudara, saya ajak saudara buka dua tangan, bebaskan ekspresimu dan sembahlah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur atas apa yang Kau lakukan Tuhan, akan apa yang kami terima. Untuk selama-lamanya kami mau berkata, hanya untuk Engkau Tuhan, hanya bagimu Tuhan. Kami ada, kami bernapas, kami hidup, semua karena Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh, syukur bagimu Tuhan. Luar biasa lah jamahannya. Jamahan Tuhan, sembuhkanku, pulihkan hatiku. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, saya memberkati, ya, mohonkan berkat dari Tuhan untuk setiap air minum Bapak Ibu. Dalam berkat Tuhan ini diberkati menjadi healing water. Ya, ini pelayanan yang menyentuh banyak orang. Gratis, mudah, tapi khasiatnya banyak yang jodoh, banyak yang cocok, banyak yang mengalami keajaiban, khususnya kesembuhan. Saudara angkat dan diberkatilah setiap air minum yang akan saudara minum atau saudara kasih kepada orang lain yang membutuhkan, gratis, cuma-cuma ya. Air ini menjadi healing water dan membawa kesembuhan dari segala macam penyakit. Siapapun yang minum air ini, tubuh mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Minumlah dan jadi berkat buat Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin. Tuhan kan bilang di Keluaran 3:25, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, air minumnya diberkati. Saya ibadah sama Tuhan yang hidup, yang berkuasa, diberkati air minumku, dan diberkati air minummu, orang-orang saya ajak ibadah kepada Tuhan Yesus. Ya, ibadah online setiap pagi jam 6.05 WITA. Ibadah onsite bersama Pastor Andi Simon hanya diadakan hari Minggu pagi jam 8 WITA, bertempat di YHS Center, tempat di mana Pastor melayani di kota Balikpapan.
Setiap kebaktian minggu pagi disediakan makanan untuk kita kasih orang makan. Juga akan ada ibadah seperti ini tapi onsite, dan juga akan ada doa-doa penyembuhan serta baptisan selam, baptisan air, baptisan percik bagi engkau yang mau dibaptis tapi keterbatasan fisik. Ya, semua pelayanan ini tanpa mahar, tanpa kolekte, tanpa persembahan. Saya melakukan ini semua karena Tuhan memberkatiku, dan saya rindu selama anugerah hidup yang Tuhan kasih kepadaku mau jadi berkat bagi setiap orang. Puji Tuhan. Doakan juga pastor bisa memberkati kota-kota lainnya. Selain tadi disebut tadi Manado, nanti mau ke Kupang, atau kota-kota lain atau negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Australia. Doakan juga pastor sehat-sehat, dan juga Tuhan senantiasa cukupkan ya untuk operasional pelayanan bulanan. Karena untuk di Balikpapan saja itu biaya operasional setiap bulan itu sekarang sudah mencapai antara 80 juta sampai 100 juta lebih setiap bulan. Uang dari mana? Sementara pastor tidak berbisnis, tidak bekerja, tidak ada perusahaan. Ya, saya andalkan berkat Tuhan Yesus dan juga ya berkat dari AdSense YouTube ya, dan juga gift TikTok, dan juga stars bintang di Facebook. Lepas dari semua itu, saya selalu andalkan BT, berkat dari Tuhan, yang membuat sampai hari ini sudah bertahun-tahun kita bisa melayani dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih buat dukungan Bapak Ibu sekalian lewat live streaming selama ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, saya ajak kita untuk terima berkat dari Tuhan Yesus. Angkatlah dua tangan saudara-saudara. Tuhan memberkati itu nyata. Tuhan memberkati itu luar biasa. Angkat tanganmu, saya mohonkan berkat dari Tuhanku untuk hidup kita semuanya. Ya Tuhanku, Tuhan Yesus, saya mohon berkat-Mu Tuhan untuk kami semuanya. Untuk hidup kami, berkat Tuhan itu sungguh sangat amat nyata. Penyediaan, kecukupan, bahkan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kami, mohon berkat-Mu Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu sekalian angkat tangan, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Terimalah berkat ini, berkat yang nyata, berkat yang dari Tuhan, berkat yang real, yang kita alami sepanjang hari ini. Besok kita doa lagi, karena Tuhan ajar kita, berikan kami berkat pada hari ini secukupnya. Tuhan pasti memberkati saudara. Terimalah dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya materaikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, pelayanan hari ini sudah selesai, dan selamat menikmati berkat Tuhan, selamat menikmati pertolongan Tuhan dalam hidupmu, selamat menikmati kesembuhan ilahi yang sudah saudara didoakan dan menerima. Selamat menikmati healing water, dan selamat menikmati pelayanan
bagikan kepada orang lain healing water itu, dan juga engkau akan melihat senyuman orang-orang sembuh. Itu nikmat luar biasa. Kita bisa ikut merasakan kebahagiaan orang yang sembuh yang kita layani dengan membagikan healing water yang sudah hamba Tuhan doakan. Bless you. Wow, ada yang berkata datang ke Amerika, Pastor Randy. Siap, jika Tuhan suruh saya akan datang ke Amerika. Tapi bagaimana? Saya tidak bisa bahasa Inggris. Di Amerika kan orang bule ngomong bahasa Inggris. Bagaimana ya? Apa bisa orang yang tidak sekolah tinggi kayak saya ke Amerika mau ngomong apa? Kalau Tuhan suruh, Tuhan kasih hikmat ya. Makasih, bless you. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sebelum close, saudara-saudara, Pastor Rindu membawakan pujian segala perkara. Kiranya pujian ini bisa memberikan saudara senantiasa semangat yang baru, masuki di hari yang baru pastinya. Amin. Siapa yang terberkati dengan pujian segala perkara? Saya. Sambut masuk hari yang baru, hari yang diberkati Tuhan Yesus, hari yang semangat. Segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia banget dalam hidupku, dalam hidupmu, dalam setiap mereka. Percayalah, Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Amin. Amin dong. Yeay. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Makasih, tak pernah Yesus kecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Yes. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong, Dia sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Ya semuanya, bless you, dadah. Sampai ketemu lagi di peranan berikutnya ya. Yang masih ada, percaya deh, Tuhan Yesus setia banget, gak pernah meninggalkan kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus setia. Amin. Amin.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Amin. Ada pertanyaan sebelum Pastor selesai dan off? Pastor, bagaimana caranya memberkati pelayanan Pastor Andi Simon? Puji Tuhan. Saudara yang mau memberkati, silakan saudara cek di deskripsi YouTube channel Pastor Andi Simon TV. Di sana Pastor sudah menulis, memberikan deskripsi bagaimana bagi saudara yang tergerak memberkati, mendukung pekerjaan Tuhan lewat hamba Tuhan ini. Makasih semuanya. Oh ya, di mana? Di YouTube. Deskripsi YouTube. Yang di TikTok, yang di Facebook, yang mau kepoin, yang mau memberkati, mau mensupport, silakan cek di deskripsi YouTube. Tuhan Yesus memberkati ya. Sampai ketemu di pelayanan berikutnya. Ingat, jaga kesehatan, semua sehat-sehat dan panjang umur. Sola fide, hiduplah oleh iman. Iman itu dihidupin. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya. Dan sertai, wah, Tuhan Yesus sayang dan sertai Ciara dan kita semuanya, ya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua masuk hari yang baru, semua diberkati keluarga dan rumah tangganya. Amin. Ingat ya, tetap berbuat baik. Sekalipun keadaanmu belum baik, jangan berhenti berbuat baik. Karena orang yang tetap berdiri teguh, tidak goyah, dia selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan tahu jerih payah mereka tidak pernah sia-sia. Korintus 15 ayat yang ke-58. Itu firman Tuhan Yesus. Bless you. Dadah. Kiss bye. Dar. Bye. Dadah.